Riset konsumen. Riset konsumen merupakan proses penting yang digunakan untuk memahami perilaku konsumen secara mendalam. Tujuan utama dari riset ini adalah menggali kebutuhan dan preferensi konsumen agar perusahaan dapat mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, dalam prakteknya, riset konsumen terdiri dari beberapa tahapan dan metode teman-teman. Nah, tahapannya itu. Nah, yang pertama itu riset eksplorasi, kedua riset kualitatif, dan riset kuantitatif. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke penjelasannya. Let's go! Pertama, riset eksplorasi. Riset eksplorasi dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang ada, baik dari sumber internal seperti catatan penjualan dan layanan pelanggan, maupun dari sumber eksternal seperti data pemerintah, laporan riset, komersial. Data sekunder ini membantu memperjelas masalah riset serta menghemat biaya waktu, namun data ini juga memiliki batasan. Misalnya bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riset atau udah usang sehingga kurang akurat. Kedua, riset kualitatif. Nah, riset kualitatif berperan penting dalam menggali motivasi tersembunyi di balik perilaku konsumen. Metode ini menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, fokus grup, dan teknik proyek untuk memahami alasan bahwa sadar tidak selalu disadari oleh konsumen sendiri. Pendekatan ini dipelopori oleh Dr. Ernest Dichter pada era 1950 hingga 60-an yang menggunakan konsep psikoanalis untuk mengungkap motivasi tersebut. Terakhir, riset kuantitatif. Riset kuantitatif dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data statistik melalui observasi, eksperimen, dan survei. Metode ini bertujuan mengukur dan memvalidasi temuan dari riset kualitatif sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Secara keseluruhan, riset konsumen yang terstruktur dan berlapis dimulai dari eksplorasi data sekunder, riset kualitatif untuk memahami motivasi, hingga riset kuantitatif untuk pengukuran merupakan kunci untuk mendukung pengambilan keputusan, pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih memahami konsumen dan menciptakan produk serta strategi yang benar-benar memenuhi kebutuhan pasar. Nah, lalu selanjutnya ada pun teori-teori utama dalam consumer research yang kita ambil dalam buku Teori Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran yang ditulis oleh Frans Sudirjo. Yang pertama ada teori utilitas. Nah, teori utilitas itu menyatakan bahwa konsumen adalah makhluk rasional yang akan memilih produk atau jasa yang akan memberikan tingkat kepuasan tertinggi dengan biaya terendah. Nah, dalam konteks consumer research, pemasar dapat menggunakan teori ini untuk merancang produk dan strategi harga yang sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Lalu yang kedua ada teori kepuasan konsumen. Teori ini menekankan aspek emosional dan psikologis dalam perilaku konsumen. Kepuasan konsumen terhadap suatu produk atau layanan akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian berikutnya. Nah, dalam teori ini, pemasar dapat mengetahui faktor-faktor seperti kualitas produk, layanan pelanggan, dan reputasi merek yang sangat berperan penting dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Consumer research ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor tersebut melalui survei, wawancara, dan analisis ulasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada pun jurnal yang melakukan riset perilaku konsumen sebagai bagian dari riset pemasaran yang ditulis oleh Menik Wijianti. Dalam jurnalnya, hasil penelitian mengenai perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian susu Morinaga pada minimarket yang ada di Beji dan Sukmajaya Depok melalui kuesioner yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi jumlah jawaban responden dan presentasi terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner.